Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Fitri Alukita Permatasari, Nakla Fadila, dan Dika Almunawaroh. Di sini kami membuat media pembelajaran yaitu buklet. Di sini dapat dilihat halaman pertama dari buklet yang kami buat yaitu keanekaragaman hayati. Di sini adalah cover dari buklet yang kami buat, dan sebelah sini merupakan akhir dari buklet yang kami buat, yaitu poin-poin penting yang disampaikan untuk materi keanekaragaman hayati. Kemudian beralih ke halaman berikutnya, yaitu isi menjelaskan tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Dari pendahuluan, kemudian penalaran untuk peserta didik memahami materi tentang keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman hayati. Di sini juga menjelaskan tentang keanekaragaman gen. Di sini menjelaskan dan disertai dengan gambar-gambar untuk lebih memudahkan peserta didik memahami materi yang disampaikan dalam buklet ini. Yang kedua yaitu keanekaragaman jenis atau spesies, disertai gambar juga dan penjelasan. Di sini juga dijelaskan tentang, di bagian tengah dijelaskan tentang keanekaragaman ekosistem, disertai penjelasan dan gambar-gambar yang memudahkan peserta didik untuk lebih memahami. Kemudian di akhir yaitu kami menyantumkan rangkuman untuk materi pada buklet ini, yaitu tingkat keanekaragaman hayati. Kemudian di buklet juga terdapat glosarium. Kami di sini membuat glosarium untuk materi keanekaragaman hayati ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan media pembelajaran PPT terhadap materi keanekaragaman hayati. Baik, yang pertama yaitu di sini ditampilkan slide terkait apa saja isi-isi dari PPT tersebut. Yaitu yang pertama ada standar kompetensi dan KD, kemudian ada flora dan fauna, ada hutan hujan tropis, ada upaya-upaya, dan kemudian terakhir ada manfaat. Nah, untuk slide yang pertama yaitu ada standar kompetensi. Nah, standar kompetensi dari materi keanekaragaman hayati yaitu memahami manfaat keanekaragaman hayati. Kemudian untuk kompetensi dasarnya yaitu mengkomunikasikan keanekaragaman hayati Indonesia dan usaha pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian untuk indikatornya yaitu yang pertama ada memberikan contoh keanekaragaman hayati Indonesia. Kemudian yang kedua menjelaskan fungsi hutan hujan tropis bagi kehidupan, dan yang ketiga yaitu menjelaskan upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Sesuai urutan slide tadi, yang slide selanjutnya yaitu ada flora. Jadi flora pada keanekaragaman hayati ini ada macam-macam jenisnya, yaitu pada hutan hujan tropis ada contoh yaitu pohon rotan. Kemudian pada hutan musim yaitu ada pohon jati. Pada sabana dan stepa yaitu ada contohnya adalah rumput. Kemudian selanjutnya yaitu fauna. Nah, fauna ini juga dibagi menjadi beberapa macam tergantung wilayahnya. Yang pertama yaitu ada fauna wilayah orientalis, yaitu contohnya burung murai. Yang selanjutnya yaitu fauna wilayah Australia, contohnya burung kakak tua. Dan yang terakhir yaitu fauna peralihan, contohnya burung murai. Kemudian
Kemudian untuk upaya-upaya pelestariannya, yaitu ada dua. Yang pertama ex situ dan yang kedua in situ. Nah, ex situ ini adalah konservasi tumbuhan dan hewan di luar konservasi. Contohnya itu ada kebun raya dan suaka marga satwa. Sedangkan in situ merupakan konservasi tumbuhan dan hewan pada habitat aslinya. Contohnya yaitu cagar alam, Taman Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, dan hutan lindung. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan SDA hayati atau sumber daya alam hayati. Nah, pemanfaatan SDA hayati ini dibagi menjadi dua, yaitu ada nilai ekonomi langsung dan nilai ekonomi tidak langsung. Untuk nilai ekonomi langsung, contohnya ada pengambilan buah, penyembelihan hewan, dan untuk obat-obatan. Sedangkan nilai ekonomi tidak langsung itu contohnya adalah resapan air dan tempat rekreasi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait media pembelajaran untuk materi keanekaragaman hayati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nakla Fadila, NPM 1813024004. Media pembelajaran selanjutnya adalah media pembelajaran berbasis aplikasi. Di dalam aplikasi ini nanti memuat sejumlah materi pembelajaran mengenai keanekaragaman hayati. Bisa dilihat di layar, terdapat aplikasi yang bernama keanekaragaman hayati. Ini merupakan menu awal dari aplikasi ini. Kemudian bisa kita klik play. Lalu akan muncul menu home seperti ini. Nah, pada menu home ini terdiri dari pengertian keanekaragaman hayati, faktor persebaran flora dan fauna, tingkat keanekaragaman hayati, persebaran flora dan fauna di dunia, dan terakhir terdapat game quiz. Pengertian keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang diketahui melalui observasi atau pengamatan. Kemudian terdapat faktor persebaran flora dan fauna. Nah, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia ini yang pertama adalah faktor iklim, yang kedua faktor interaksi dengan organisme lain, yang ketiga faktor vegetasi, dan yang terakhir adalah faktor penghambat fisik. Kemudian terdapat tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Kemudian keanekaragaman tingkat spesies. Dan terakhir keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, pada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem memunculkan bermacam-macam bioma di bumi. Yang pertama, bioma tundra, bioma gurun, bioma padang rumput, bioma sabana, dan bioma taiga. Persebaran flora dan fauna di dunia. Kemudian terakhir adalah game quiz. Jadi ketika mengerjakan game quiz ini, ketika kita menjawabnya salah, akan muncul tampilan seperti ini. Tapi ketika kita mengerjakannya dengan benar, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi demikianlah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.